Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, FEB Unpad. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan tanggal 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Unpad ini bertransformasi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak 26 Agustus 2011. Program Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad berdiri sejak tahun 2003 sebagai salah satu konsentrasi di Magister Ilmu Ekonomi. Pada tahun 2006, Magister Ekonomi Terapan berdiri sendiri menjadi satu program studi yang secara penuh berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Sejak saat itu, Magister Ekonomi Terapan membangun berbagai kerjasama dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pusdiklat Bappenas. Pada tahun 2007 kami menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan program diklat gelar dan non gelar. Pada tahun 2009 kami bekerjasama dengan Bappenas menyelenggarakan program linkage, di mana program ini dilaksanakan 1 tahun di Unpad dan 1 tahun di partner perguruan tinggi di Jepang. Program Magister Ekonomi Terapan FEB Unpad telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Di dalam negeri kami bekerjasama dengan Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan lewat Balai Diklat, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyelenggarakan diklat. Perguruan tinggi yang selama ini bekerjasama dengan Magister Ekonomi Terapan adalah Institut Teknologi Bandung, khususnya dalam penyelenggaraan program kerjasama dengan Bappenas. Kami juga bekerjasama dengan 5 perguruan tinggi Jepang, yang sudah disebutkan tadi. Pencapaian yang sudah diraih oleh Magister Ekonomi Terapan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari para dosen
dan juga fasilitas yang sangat memadai yang sudah kami siapkan untuk menempa mahasiswa untuk mendalami dan mempelajari serta menguasai ilmu ekonomi yang kemudian bisa digunakan di dalam penyelesaian berbagai masalah di instansi masing-masing, baik di tingkat lokal, nasional, baik swasta maupun juga pemerintah. Momen lain yang dicapai oleh Magister Ekonomi Terapan adalah pencapaian akreditasi A dari BAN PT pada tahun 2013. Pencapaian akreditasi A ini tentu menjadi pemicu yang lebih jauh bagi Magister Ekonomi Terapan untuk melangkah kepada kerjasama yang lebih tinggi lagi dan juga meraih akreditasi yang lebih baik di level internasional, yaitu peraihan akreditasi internasional dari ABES 21 yang berbasis di Tokyo pada tahun 2018. Program Magister Ekonomi Terapan menyelenggarakan dua program utama, yaitu program gelar Magister Ekonomi Terapan dan program non-gelar Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana. Untuk program Magister Ekonomi Terapan, kami menawarkan 6 konsentrasi, yaitu Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah, Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ekonomi Bisnis, dan satu program linkage yang merupakan kerjasama dengan 5 perguruan tinggi Jepang tadi untuk konsentrasi Public Management and Policy Analysis. Sedangkan untuk program non-gelar, kami bekerjasama dengan Busbin Ilkaten Bappenas, bekerjasama dengan ITB dan berbagai fakultas yang ada di Universitas Pajajaran untuk menyelenggarakan Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana tingkat pertama dan tingkat muda. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh program Magister Ekonomi Terapan ditujukan untuk mencapai visi, yaitu program studi yang unggul, ternama, berdaya saing, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional pada tahun 2024, dengan mewujudkan satu moto, MET contributes to better development. Nah, mungkin setelah menyaksikan video tadi, teman-teman jadi lebih penasaran untuk mengenal lebih dekat tentang prodi MET ini. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, telah hadir bersama kita Pak Dr. Bayu Karisma, SEMMME, selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Terapan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Gimana nih Pak kegiatan di tengah pandemi seperti sekarang? Apakah terganggu atau malah jadi lebih sibuk nih Pak? Pak, terima kasih. Jadi untuk kondisi pandemi ini justru sebetulnya lebih sibuk ya, karena setiap sesuatu itu harus cepat, dan juga semua harus melalui online seperti itu, Pak. Nah, untuk informasi buat teman-teman juga, Pak Bayu ini baru saja menyelesaikan sosialisasi prodi MET di salah satu universitas di Bandung. Jadi terima kasih nih Pak udah menyempatkan hadir untuk memberikan penjelasannya di acara pada siang hari ini Pak. Terima kasih, sama-sama. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan penjelasan langsung di Ketua Prodi MET kepada Pak Bayu, saya persilakan untuk menyampaikan pemaparannya Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi izinkan di sini untuk menjelaskan terkait dengan program Magister Ekonomi Terapan, cukup singkat sebetulnya. Nah, jadi program Magister Ekonomi Terapan itu mulai berdirinya itu sudah cukup lama, yaitu 2003. Nah, di sini bahwa program Magister Ekonomi Terapan ini sampai sekarang, sampai dengan tahun 2021 itu telah memperoleh akreditasi Dikti dari Kemendikbud yaitu A, dan juga telah memperoleh akreditasi internasional dari ABES 21. Nah, jadi kegiatan perkuliahan untuk di Magister Ekonomi Terapan itu sebetulnya menggabungkan antara teori atau dasar teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan empirisnya atau bukti empiris yang nanti itu akan adik-adik atau teman-teman pelajari itu pada saat mengikuti perkuliahan di Magister Ekonomi Terapan. Nah, jadi Magister Ekonomi Terapan ini sebetulnya salah satu program studi yang berdasarkan dasar ilmu ekonomi yang memiliki
jembatan bagaimana dalam hal ini ilmu atau teori yang dipelajari itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hal ini ilmu ekonomi ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna bagi masyarakat sekitar, termasuk di sekitar kita, termasuk di lingkungan lainnya yang lebih luas, seperti itu. Oke, nah terus yang selanjutnya bahwa program Magister Ekonomi Terapan ini sebetulnya sudah memiliki kurang lebih sekitar 400 alumni dari berbagai daerah dan juga berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi Magister Ekonomi Terapan itu sebetulnya bukan dalam hal ini menerima hanya dari jurusan ilmu ekonomi, tapi bisa berdasarkan dari berbagai jurusan atau multidisiplin. Nah, jadi kurikulum di MT ini atau di program Magister Ekonomi Terapan ini itu dirancang bagi adik-adik yang mau meneruskan ke Magister Ekonomi Terapan itu kurang lebih sekitar 18 sampai 24 bulan. Sehingga dalam hal ini nanti pada saat lulus atau pada saat menyelesaikan di program kami, maka akan mendapatkan gelar itu adalah Magister Ekonomi. Nah, jadi bagi adik-adik semua atau bagi teman-teman yang penasaran atau dalam hal ini yang ingin mengikuti lebih terperinci mengenai aktivitas di Magister Ekonomi Terapan, itu sebetulnya bisa dilihat atau bisa menyaksikan langsung tayangan ini, termasuk sebetulnya bisa lihat di medsos yang sudah disediakan, seperti itu. Itu mungkin Pak yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak sudah menjelaskan secara cukup mendetail. Nah, selanjutnya pada sesi ini akan dijawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke saya. Mungkin pertanyaan pertama ada terkait ini Pak, terkait kompetensi nih Pak yang harus dimiliki untuk mengikuti perkuliahan MPT Pak. Misalnya untuk lulusan yang bukan ekonomi dari sarjananya Pak, apakah harus ada pemahaman atau misalnya ilmu dasar yang harus dikuasai Pak untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan MPT ini Pak? Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi bahwa program Magister Ekonomi Terapan itu sifatnya adalah multi entry. Artinya dalam hal ini bahwa untuk program sarjana yang bukan berlatar belakangkan ilmu ekonomi itu bisa mengikuti perkuliahan di Magister Ekonomi Terapan. Nah, oleh karena itu bagi adik-adik semua atau bagi teman-teman semua yang ingin mengikuti perkuliahan di MPT meskipun background atau latar belakangnya berbeda, itu sebetulnya bisa mengikuti perkuliahan di kita. Karena di kita itu sendiri sebetulnya sebelum mengikuti perkuliahan itu ada program untuk mengulang kembali atau merefresh atau seringkali kita sebut adalah prapasca atau matrikulasi. Nah, oleh karena itu dari program matrikulasi ini diharapkan meskipun bukan background atau latar belakang ekonomi, sebagai contoh misalkan teknik informatika atau misalkan ilmu hukum atau apapun itu, nah itu bisa mendalami dasar-dasar dari ilmu ekonomi yang nantinya bisa dijadikan bekal pada saat mengikuti perkuliahan di program Magister Ekonomi Terapan. Jadi ada matrikulasi terlebih dahulu, itu sebetulnya untuk merefresh bagi teman-teman atau bagi adik-adik semua yang melanjutkan ke program Magister Ekonomi meskipun bukan berlatar belakangkan ilmu ekonomi. Seperti itu Pak. Iya, baik. Dan pengalaman saya juga waktu di kelas, rata-rata teman-teman yang ekonomi mungkin hanya sekitar 10%-nya dari kelas dan rata-ratanya bukan dari ekonomi. Tapi karena ada MT, ada matrikulasi ini, jadi teman-teman yang bukan ekonomi jadi bisa mengikuti perkuliahan di MT. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih takut atau misalkan ragu untuk ikut kuliah di MT karena background bukan sarjana ekonomi, jadi bisa terjawab nih pertanyaannya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, dengan apa bedanya nih Pak MT dengan saudaranya nih Pak dengan MIE Pak? Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi ini pertanyaan yang menarik nih bagi adik-adik yang mungkin sekarang itu masih bingung ya, apakah harus melanjutkan ke Magister Ilmu Ekonomi atau melanjutkan ke Magister Ilmu Ekonomi Terapan. Nah, jadi sebetulnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini untuk program Pascasarjana Ilmu Ekonomi itu khususnya S2 itu ada yang namanya yang sifatnya sains itu adalah Magister Ilmu Ekonomi dan juga Magister Ekonomi Terapan yang sifatnya lebih kepada praktis.
Nah, perbedaannya di sini yang pertama bahwa uniqueness atau keunikan dari program Magister Ekonomi itu karena tadi sesuai dengan dari visi kami, program kami, yaitu menjembatani antara teori yang diberikan di kelas atau mungkin pada saat teman-teman atau adik-adik di S1 dulu, itu bisa atau dalam hal ini diterapkan di dunia praktis atau dunia di lingkungan kerja. Nah, itu dengan cara apa? Nah, jadi di program Magister Ekonomi Terapan ini, itu selain perkuliahan, salah satunya adalah adanya field trip atau studi kunjungan lapangan. Nah, jadi dari studi kunjungan lapangan ini diharapkan bahwa nanti adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa di sini bisa dalam hal ini menerapkan atau mengaplikasikan sebetulnya seberapa jauh teori yang kita peroleh dengan berbagai permasalahan yang ada di daerah, termasuk di pusat seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan bahwa selama ini di program Magister Ekonomi Terapan sudah melakukan beberapa kunjungan ke beberapa daerah, termasuk di pusat, yang tujuannya antara lain yaitu tadi, bagaimana menjembatani teori dan juga sisi praktis. Nah, terus yang kedua, bahwa pada saat perbedaannya dengan MIE, jadi kalau di Magister Ekonomi Terapan ini banyak mahasiswa yang dilibatkan sebagai salah satu aktivitas mahasiswa untuk penelitian para dosen, termasuk dalam hal ini yaitu mengikuti berbagai diseminasi, baik itu dalam bentuk seminar, misalkan seperti itu, termasuk ikut terlibat langsung dalam penelitian. Nah, dan yang selanjutnya itu bahwa yang menariknya selain tadi, itu adalah ada kemungkinan kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa ini berprestasi, itu sebetulnya bisa menjadi asisten. Nah, oleh karena itu yang membedakannya kalau MIE atau Magister Ilmu Ekonomi itu dia lebih sifatnya ke sains. Artinya tidak ada kunjungan lapangan atau tidak adanya field trip yang bisa menjembatani bagaimana teori yang diperoleh dengan empirisnya. Karena kita ketahui bahwa program ilmu ekonomi atau pada saat di S1 kita lebih banyak diajarkan teori. Sehingga kita tidak pernah tahu sebetulnya empirisnya itu seperti apa kalau di dunia pekerjaan. Selain itu bahwa khusus untuk prodi ilmu ekonomi, ini seringkali mahasiswa itu kebingungan nih. Apakah mau melanjutkan sekolah atau kerja? Karena kalau kerja bingung juga. Kenapa? Karena ilmu ekonomi itu sangat luas. Nah, oleh karena itulah salah satu untuk menjawab tantangan hal tersebut supaya adik-adik tidak bimbang lagi, maka bisa sebetulnya melanjutkan ke program Magister Ekonomi Terapan ini dengan harapan bahwa tidak harus selalu jadi dosen. Bisa jadi praktisi, termasuk sebetulnya bisa jadi dosen. Dan juga nanti akan dilibatkan berbagai kegiatan selain yang sudah disebutkan, itu adalah pelatihan. Nah, jadi di kita pun ada beberapa pelatihan yang sejauh ini sudah bekerja sama, baik itu dengan Bappenas dalam hal ini, dan termasuk berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh dari mitra luar, termasuk dalam universitas. Itu Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, jadi mungkin dari MIE dan MET sendiri itu punya keunikannya masing-masing ya, Pak? Seperti itu. Ya, betul. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk lulusan MET juga bisa menjadi pengajar atau dosen, gitu. Betul, betul. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan mengenai proses kegiatan perkuliahan Pak. Apakah akan dilakukan secara online, masih secara online, atau akan dilakukan secara offline Pak? Karena mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa FEB Unpad yang ada di luar Bandung harus mempersiapkan dulu nih Pak tempat tinggalnya apabila harus kuliah online nih Pak, seperti itu. Bagaimana Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk perkuliahan itu sendiri sebetulnya ini merupakan hal yang sering dipertanyakan oleh para calon mahasiswa. Karena kita ketahui bahwa pandemi saat ini itu sudah berlangsung lebih dari setahun, apakah terus harus online atau sebaliknya. Nah, jadi untuk ke depan, untuk semester depan ini bahwa akan dilakukan perkuliahan itu adalah blended atau artinya dalam hal ini setengah-setengah. Nah, jadi dalam hal ini mahasiswa karena di program magister itu lebih sedikit dibandingkan S1, jadi dimungkinkan sebetulnya untuk tatap muka. Nah, cuma nanti akan ada penyesuaian tertentu sehingga di sini tidak sifatnya mendadak, tapi pasti ini ada informasi-informasi yang akan mendekati ke arah sana. Jadi intinya adalah bahwa perkuliahan ke depan ini
bisa dikatakan sifatnya blended atau campuran seperti itu. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan titipan nih Pak dari teman-teman MET tahun 2020 nih Pak. Jadi bagaimana caranya untuk lulus dengan predikat cum laude di MET Pak? Apakah syarat-syaratnya Pak? Selain IPK tentunya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena di sini bahwa cum laude itu bisa menentukan arah ke depan dari karir atau pengembangan karir mahasiswa. Nah, jadi untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat ingin cum laude ya dalam hal ini, yang pertama jelas IPK. Artinya IPK-nya itu di atas 3,75 atau 3,76 ke atas. Nah, terus yang kedua yang perlu jadi renungan kita atau perhatian kita itu adalah terkait masalah publikasi. Nah, jadi untuk publikasi itu sendiri bagi mahasiswa atau bagi teman-teman nih yang mau daftar dan nanti mau cum laude nih di program Magister Ekonomi Terapan, nah itu harus mengeluarkan atau dalam hal ini itu adalah harus mempublikasikan jurnal minimal itu Sinta 2. Nah, jadi yang terakreditasi Dikti dan juga Sinta 2. Nah, cuma jangan khawatir ya bagi adik-adik semua atau mahasiswa semua nih, adik-adik yang ingin daftar bahwa di program kami, di program Magister Ekonomi itu ada beberapa hal itu terkait dengan bagaimana mensiasati mahasiswa itu supaya dapat menulis artikel yang bisa dipublikasikan. Nah, oleh karena itu nanti di program kami itu mengadakan kegiatan antara lain yaitu workshop misalkan di sini itu untuk publikasi Scopus dan juga untuk Sinta 2. Nah, jadi diharapkan dengan adanya workshop tersebut, nah itu diharapkan mahasiswa itu sebetulnya lebih mudah dan lebih mengenali bagaimana sebetulnya kita melakukan publikasi, khususnya adalah untuk Sinta 2 bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pujian cum laude seperti itu. Karena kita ketahui bahwa penulisan artikel ilmiah itu merupakan hal yang bisa katakan sangat sulit nih. Jangankan bagi mahasiswa, mungkin bagi dosen pun tidak semuanya bahwa menulis ilmiah itu bisa dilakukan. Oleh karena itu dari program Magister Ekonomi itu Ekonomi Terapan memfasilitasi bagi mahasiswa itu adalah mengikuti workshop yang akan diadakan dan termasuk sebetulnya telah diadakan oleh Magister Ekonomi Terapan untuk mempermudah dalam hal ini teman-teman nanti pada saat menulis artikel ilmiah. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Jadi mungkin untuk teman-teman MET angkatan 2020 yang sedang menonton, jadi tahu nih apa aja syaratnya selain IPK. Nah, selain itu juga ada pertanyaan titipan lagi nih Pak. Jadi untuk penulisan tugas akhir kan tadi dijelaskan bahwa perkuliahan itu hingga 24 bulan ya Pak? Betul. Apakah ada misalnya nih ada tenggang waktu Pak yang lebih dari 24 bulan apabila misalnya tugas akhirnya belum beres atau misalnya memang 24 bulan itu menjadi waktu yang paling maksimal Pak? Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi untuk waktu 24 bulan itu kan sebetulnya rata-rata mahasiswa itu selesai di program kami atau di program Magister Ekonomi Terapan. Nah, sejauh ini bahwa itu ada atau mungkin beberapa mahasiswa yang lebih dari 2 tahun. Nah, jadi di sini sebetulnya beres atau tidaknya itu sangat bergantung kepada mahasiswa, tapi dari program studi atau dari kami sendiri diharapkan bahwa maksimalnya itu bisa atau maksimalnya itu adalah 2 tahun. Sehingga dalam hal ini mahasiswa itu bisa lulus lebih cepat ya, dengan harapan bahwa lebih cepat itu kan sebetulnya nanti bisa bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya itu bisa langsung menerapkan teori yang pernah atau yang sudah dilakukan. Jadi harapan dari kami itu adalah maksimal itu 24 bulan. Meskipun ada beberapa hal dalam hal ini yang mungkin bisa lewat atau bisa tidak. Tapi kami akan monitoring setiap semester ya, beberapa mahasiswa yang ya bisa dikatakan belum ada judul atau apapun itu, sehingga diharapkan bisa lulus lebih cepat. Seperti itu. Itu Pak. Misalnya nih Pak, untuk mahasiswa yang misalnya sampai semester 3 itu masih belum ada judul, mungkin mendapatkan monitoring ya Pak dari pihak MET Unpadnya Pak? Ya betul, jadi
kalau mahasiswa belum ada tema atau belum ada judul, karena setiap semester akan kami pantau, akan kami monitoring ya, apa sebetulnya yang menjadi kendalanya, sehingga belum ada proses penelitian. Oleh karena itu, di sini kami akan selalu memonitoring supaya mahasiswa itu dipaksa sebetulnya untuk ya menentukan judul atau menemukan judul dan seterusnya. Jadi harapannya adalah bahwa mahasiswa itu rata-rata itu bisa cepat selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ya, baik. Nah, Jadi, mungkin saya akan cerita sedikit. Nah, ini bahwa program Magister Ekonomi Terapan ini bukan hanya mengadakan program reguler atau dalam negeri, dan termasuk sebetulnya luar negeri atau double degree. Nah, jadi program double degree ini yang sudah dilakukan di program Magister Ekonomi Terapan, dan di sini bekerjasama dengan Pusbindiklat dan Bappenas, itu mengadakan double degree 1 tahun di MET, 1 tahun di Universitas Mitra. Nah, sejauh ini Universitas Mitra yang telah kami jajaki dan juga telah bekerja sama itu ada 5 universitas ya, yaitu International University of Japan, lalu ada Rikyo, lalu ada GRIPS ya, lalu ada Tokusoku dan Ritsumeikan. Nah, itu pun sebetulnya sama. Jadi maksimalnya itu mereka adalah 2 tahun. Dan itu pun kami akan pantau studinya atau kemajuan studinya. Jadi bagi teman-teman atau bagi adik-adik semua yang ingin meneruskan KMT, bahwa di kita pun sebetulnya berusaha untuk bagaimana mahasiswa itu tidak lulus dengan waktu yang sangat lama ya, seperti itu. ya, Pak. Itu Pak, terima kasih. Iya. Jadi dari pihak MT juga selalu membimbing dan membantu ya Pak untuk mahasiswanya Betul. lulus tepat waktu. Betul. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, tidak terasa nih sudah hampir di penghujung acara. Nah, sebelumnya akan ada 1-2 patah kata dari Pak Bayu untuk teman-teman calon FBB Unpad. Enggak Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi kami dari program Magister Ekonomi Terapan ini menunggu atau dalam hal ini adalah selamat datang nanti kalau teman-teman atau adik-adik berminat ke program kami dengan senang hati dalam hal ini bahwa diharapkan program Magister Ekonomi Terapan ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi adik-adik semua yang ingin melanjutkan ke jenjang S2. Nah, di sini bagi teman-teman khususnya dalam hal ini non-ekonomi, jangan khawatir atau jangan takut ya untuk masuk ke program Magister Ekonomi Terapan, karena kita semua itu adalah dari nol. Artinya dalam hal ini bahwa mahasiswa yang non-ekonomi pun sama-sama dengan ekonomi. Sehingga harapan dari kami, dari program Magister Ekonomi Terapan, bahwa dengan adanya acara ini, maka bisa lebih mengenalkan pada adik-adik semua dan bisa memberikan semacam pilihan untuk melanjutkan ke jenjang S2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih atas penjelasan dan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran juga nih terkait MET, dapat mengakses sosial media MET di Twitter melalui @met_unpad dan Instagram melalui MET Unpad. Di sana teman-teman bisa melihat informasi terkait kegiatan-kegiatan yang up to date dari MET. Salah satunya akan ada berbagai kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Hima MET Unpad. Nah, terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah menyempatkan hadir Pak di tengah kesibukannya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Maulana Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.